Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk semua hal yang sudah Tuhan kasih bagi kita. Kita boleh ada di pagi hari ini mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan kasih bagi kita. Kita akan bernyanyi satu pujian hormat bagi Allah. Dan salam kepada Bapak Pendeta Awas Uning Menara, saya dipersilakan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk memulai kebaktian ini. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Saya membaca sebagian dari Wahyu pasal yang ke-5, Wahyu pasal yang ke-11 ayat 5. Dan jikalau ada dua orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada dua orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu atau seketika itu. Ya, ini dari Wahyu pasal 11. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau datang ke baitnya, kita mau mengucap syukur karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kita menyanyi satu pujian, kita mau datang ke baitnya. Jemaat Tuhan, tepuk tangan semuanya. Datang ke baitnya. Dengan hati bersuka rasakan
padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan semua jemaat Tuhan. Kau bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya mau berbagi pengalaman bersama Tuhan di bulan Maret ini. Satu pengalaman antara doa, asa, tapi juga rasa. Kenapa? Di awal Maret ini, di Sabtu pagi, saya menerima panggilan lewat handphone saya. Kemudian saya angkat. Di sana ada suara yang mengatakan, "Ibu, mulai saat ini Ibu jangan kemana-mana, just stay at home, diam di rumah, jangan kemana-mana." Saya tidak tanya kenapa-kenapanya, saya hanya jawab, "Baiklah." Tapi akhirnya saya berpikir, loh, kok saya tidak tanya kenapa. Selang beberapa waktu, panggilan masuk lagi dari orang yang sama. Saya langsung on-kan. Suara di sana mengatakan, "Ibu, apakah Ibu tadi malam keluar rumah?" "Ya, benar." "Ibu kemana?" "Saya ke acara ulang tahun." "Aduh Ibu, kan saya sudah bilang tidak boleh kemana-mana."
Memang kenapa? Itu pagi ini saya ditelepon. Itu ada postingan tentang bagaimana lagi rame-ramean di sana, lagi nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, Ibu jangan kemana-mana. Nanti hari Senin kita semua di Diakonia harus siap untuk dibawa ke lab untuk selanjutnya antigen. Saya sempat terdiam, terus saya katakan, ya Bu, baik, saya akan taati. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tidak pernah saya rasakan. Saya duduk berpikir, kayaknya saya baik-baik saja, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam, semuanya rasanya baik. Tetapi kenapa hati saya menjadi gentar? Langsung deg-degan, saya gemetar, tapi juga lemas. Saya katakan pada Tuhan, loh Tuhan, kok saya jadi gemetaran? Tuhan tolong saya Tuhan. Saya bangun, saya ambil tindakan, ambil real, saya teteskan di bawah lidah, saya diamkan sebentar supaya aromanya memenuhi ruang mulut, tenggorokan dan lain sebagainya, baru saya telan. 1 jam kemudian saya sarapan, 15 menit kemudian saya meminum vitamin. Tapi hati saya tetap gemetaran. Loh, kenapa Tuhan tolong saya? Sampai agak siang ada teman-teman yang biasa menyapa di IG Line dan FB Line. Mereka tanyakan, how are you today? Saya mau bilang apa ya? Selama ini saya katakan, selalu saya jawab, I'm okay, I'm good. Tapi ini saya kan not good. Jadi saya ngomong, saya bilang, kayaknya I'm not good lah. Why? Gitu. Saya cerita bla-bla-bla dengan Inggris yang patah-patah. Kenapa harus takut? Itu kan satu penyakit yang biasa, selalu ada jalan keluar. Iya, saya juga tahu, saya tahu semua nggak ada yang nggak ada jalan keluarnya. Tapi anehnya saya gemetaran. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan Mazmur 71 yang tentang masa tua itu ya. Tapi kan saya tuanya udah bukan baru detik itu. Hanya saya gemetar. Kemudian putri saya yang Raja katakan, Mama gak usah takut, kita sudah biasa melewati hal yang sulit apapun. Iya, Mama juga tahu, tapi ini aneh. Bapak Ibu, saya melewati hari itu tetap gemetaran meskipun saya berdoa. Kemudian menjelang malam, Pak Gembala kirim pesan, Ibu tolong kasih tahu Vicky, besok tetap standby, buka pagar, tunggu di depan, karena kita tidak tahu jika ada orang yang datang beribadah. Saya hanya jawab, Pak. Kemudian paginya saya menyadari bahwa saya hari itu adalah bertugas, maka saya siap-siap sebelum 6:30 saya sudah turun ke sini. Bapak Ibu, karena yang menelpon saya kemarinnya itu adalah ketua satuan kegiatan saya, maka saya tidak berani masuk ke sini. Saya berdiri di sana, duduk di deker ya, duduk di situ supaya tidak kelihatan. Saya bakal dimarah nih kalau dilihat keluar. Sambil saya berdoa. Kenapa? Karena sejujurnya saya masih deg-degan. Saya mau memakai semua perlengkapan prokes saya, berangkat dan duduk di situ. Dan benar Bapak Ibu sekalian, begitu saya on-kan kita punya acara kegiatan ibadah, datang seseorang dengan sepeda motornya celingak-celinguk di pagar situ. Saya pikir ini siapa ya? Dan saya menghampiri, saya tanyakan, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau ibadah, tapi kok ini dikunci semua ya? Terus saya jelaskan, saya ajak duduk juga di luar sana, maka kami berdoa online bersama. Selesai ibadah saya menawarkan apakah mau ke rumah sebentar minum teh. Oh iya, saya mau tahu di mana tempat Mama. Sampai di rumah saya minta
putra saya untuk menemani saya naik. Karena apa? Tiba-tiba saya merasa diri saya demam. Loh, kok jadi demam Tuhan? Bingung saya. Saya turun secepat minum teh panas. Saya sarapan, saya minum obat vitamin. Sampai menjelang petang, Bapak Ibu, demam saya makin jadi-jadi. Kemudian tenaga saya hilang. Saya berbaring seakan-akan tenggelam di tempat tidur. Kemudian ragu saya datang, dia mulai beraksi dengan herbalnya. Seluruh tubuh saya, telapak kaki dan lain sebagainya. Tapi saya merasa makin tenggelam di dalam tempat tidur itu. Tak bisa berapa-apa, benar-benar lemas. Sudah hampir jam 11 malam, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kan saatnya darah merah berproduksi. Tolong saya dong, 4 jam saja saya tidur, besok saya akan antigen. Benar Bapak Ibu, saya tertidur lelap sekali. Ketika jam 4 subuh saya terbangun, saya lupa dengan penderitaan saya kemarin. Saya duduk sambil menunggu detik-detik morning blessing yang saya ikuti di Zoom. Saya buka, saya punya handphone, membaca pesan Pak Gembala. Kemudian saya sharing, Pak, tolong doakan, kami diakonia pagi ini akan ke lab untuk antigen. Saya kirim, terus saya ikuti morning blessing. Di sana juga ada doa buat semua yang sakit dan lain sebagainya. Selesai mengikuti morning blessing itu, saya buka kembali handphone saya lihat kembali pesan Pak Gembala. Saya baca itu dengan sikap doa. Pak Gembala katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa buat semua pelayan satuan kegiatan diakonia. Saya membaca itu dengan sikap doa. Hati saya sedikit pun tidak ada lagi rasa gentar, saya tenang. Kemudian menjelang keberangkatan setelah sarapan, putra saya yang di tengah kami kirim pesan di WhatsApp grup keluarga, saya yakin mama tidak apa-apa, berangkat saja. Kami dipesankan supaya berkumpul di diakonia. Jam 7 sudah di sana. Saya merasa itu terlalu pagi. Kemudian saya pikir apakah saya pergi sendiri. Tapi saya ingat, ini kan teman-teman senasib sependeritaan, kenapa saya pergi sendiri? Jadi saya ke diakonia. Kami berangkat, setiap sesinya saya foto. Saya foto mulai dari screening, ketemu dengan Pak Yusak yang mengatur segala sesuatunya buat kami. Hati saya tenang. Hati saya tenang. Sampai kepada menunggu hasil labnya, Pak Yusak membacakan, menyampaikan hasilnya. Siapa yang nomor 1? Siapa yang nomor 3? Pikir saya nomor berapa ya tadi antriannya? Oh, saya nomor 2. Kemudian hasil diberitahukan apa yang harus kami lakukan. Pak Yusak menyampaikan itu semua. Saya mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya kenapa gentar? Kenapa saya begitu syok mendengar berita akan di antigen? Satu perasaan yang sama saya rasakan ketika saya mendengarkan nasihat dokter Piket di saat detik-detik atau menit-menit menjelang kemudian suami saya meninggalkan kami semua. Rasa itulah yang saya alami kembali. Kenapa? Karena saya memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus saya tanggung. Saya tahu firman Tuhan itu semua datang dalam ingatan saya kembali. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan takut kenapa gentar hatimu dan lain sebagainya. Bahkan ketika engkau berada di dalam lembah kekelaman yang sekelam apapun, aku ada di sana, kata Tuhan. Dan saya ingat janji nikah. Tuhan, engkau mempelaiku. Engkau tentu setia. Baik waktu aku sehat maupun kurang sehat. Itu yang saya rasa. Ada di pikiran saya waktu itu. Saya berpikir bahwa kalau memang saya positif Bapak Ibu sekalian, bukankah banyak yang ada di belakang saya? Ada anak-anak, ada cucu, kami semua di diakonia, ada
anggota kecil kami, itu semua akan terbawa-bawa semua. Sehingga saya menjadi gentar, karena bukan sayanya. Saya tidak takut saya sakit ataupun mati sekalipun. Saya ingat ketika suami saya menanyakan kepada saya, apa yang dokter katakan? Saya katakan, nanti dokter hanya bilang semua akan baik-baik saja. Takut ya, suami saya tanyakan begitu. Ya takutlah, papa kan enak. Di sana nanti semuanya baik-baik saja, ada Tuhan Yesus, para malaikat dan lain sebagainya. Nah kalau saya kan ada anak-anak, ada tanggung jawab. Nah hal itu juga yang saya rasakan waktu harus menjalankan ujian itu. Sehingga ketika hasilnya dikasih tahu dan kami berbuat sesuatu, sebenarnya saya katakan, Mama sudah dapatkan jawabannya ketika bangun tadi pagi. Ketika ikut berdoa meskipun lewat tekstilnya Pak Kembali. Ketika semua mengatakan Mama akan baik-baik saja. Meskipun sebelumnya saya juga sedih. Hari itu, hari Minggu, cucu saya katakan, Mama kita ke plaza, ada yang mau belanja, mau beli snack, kan ada yang besok mau ulang tahun, dan lain sebagainya. Saya katakan, Mama tidak bisa, Mama tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Itu pesan khusus. Jadi mereka pergi. Saya sedih juga sebenarnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah pengalaman saya di bulan Maret. Yang di sepanjang Sabtu dan Minggu itu, telepon pun tidak mempan. Teman-teman atau anak saya sampai radio saya katakan, Mama angkat itu teleponnya, itu Kak Pani sedang telepon itu. Nah, Mama tidak perlu nasihat apapun, karena Mama tahu. Di speakerkannya semua bla 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 bla, lama itu saya diam aja gitu. Kenapa? Karena saya secara manusia saya nggak mengerti itu. Dalam fungsi saya sebagai seorang anak Tuhan saya tahu itu. Ya. Hanya itu tadi Ibu sekalian Bapak Ibu. Yang saya herankan, kenapa saya kegentaran saya tidak pergi, tidak meninggalkan saya, dan Tuhan izinkan saya sepanjang hari itu dalam perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Tapi saya akhirnya mengerti Tuhan Yesus baik itu sebaik apa. Kasih setianya Tuhan itu sebesar apa untuk saya. Dan saya semakin memahami itu semua. Pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan khususkan untuk menolong saya itu sebesar apa manfaatnya buat saya. Saya semakin mengerti itu. Dan saya akhirnya menghargai sekecil apapun perhatian siapapun, mulai dari anak kecil sampai kepada orang yang seusia saya bahkan lebih. Saya akhirnya Tuhan ajarkan untuk memahami betapa itu semua sangat berarti. Bukan obat, bukan vitamin, tetapi semua itulah yang meningkatkan imun tubuh saya. Sepanjang Sabtu itu imun saya benar-benar drop, membuat saya demam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan itu semua, membuat saya mengerti sedikit lagi betapa baiknya Tuhan untuk saya di masa tua. Saya tidak tahu berapa tuanya pemazmur di Mazmur 71 itu. Yang jelas saya mengerti di masa tua itu Tuhan tidak meninggal. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama pada pagi hari ini. Atas nama Gembala Majelis menyambut semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Secara khusus mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa memperkenalkan diri. Lalu puji Tuhan semua adalah jemaat kita yang sudah beribadah bersama-sama. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, di gereja kita. Oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita dan jemaat kita semuanya sehat-sehat. Untuk informasi, berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada ibadah Paskah tanggal 17 April nanti. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk ibadah, untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan bersama-sama.
Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Ausuni Menaransa, dan semua yang bertugas sudah ada dalam warta jemaat. Sedangkan minggu depan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Willianus Ilu. Semua Bapak Ibu yang melayani juga sudah ada dalam warta jemaat. Untuk sekolah minggu tadi kita sudah doakan, mereka sudah beribadah bersama-sama, dan bersyukur terima kasih untuk persembahan yang masuk dalam minggu ini, baik mulai dari tanggal 6 Maret sampai dengan 20 Maret sudah masuk ke kas gereja untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu semua yang sudah memberikan, dan juga ada pengeluaran untuk personal dalam gereja kita, kiranya Tuhan juga memberkati. Bersyukur juga untuk jemaat yang ulang tahun, baik Bapak Dasuki tanggal 28 Maret, Saudara Yunus tanggal 30 Maret, Saudari Yeni Yuanita tanggal 1 April. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun, dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang tidak dicatat namanya dalam warta jemaat namun berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa kita bersama-sama. Pokok ucapan syukur kita naikkan bersama-sama. Sedangkan untuk pokok doa untuk bangsa Indonesia dinaikkan oleh Bapak Ibu. Sedangkan untuk pokok doa GMI Tesnika Batu didoakan oleh kaum muda dan remaja. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bersama-sama, dan kita lanjut dengan pokok doa yang sudah saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami syukur dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk semua anggota jemaat kami, sehingga pada hari ini, pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang berulang tahun, baik untuk Pak Bunda Suki, Saudara Yunus, dan juga Ibu Saudara Yeni Yunita. Tuhan berkati dalam masa pelayanan mereka, masa hidup mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesaksian dari Ibu Selan, pertolongan Tuhan untuk Ibu Selan secara khusus, dan juga keluarga besar Diakonia yang sudah melihara Tuhan pelihara mereka sehingga mereka terlewat dari virus corona yang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua anggota jemaat yang dipelihara oleh Tuhan, yang kami pagi hari juga mendoakan untuk Bapak Gembala kami yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami doa juga untuk bangsa kami, Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami, dan juga secara khusus Tuhan pasca COVID ini supaya perekonomian di bangsa kami bisa pulih kembali. Berkati Presiden kami dan juga sampai jajarannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bangsa kami. Terus juga untuk dunia ini secara khusus perang baik di Ukraina dan Rusia, Tuhan tolong supaya permasalahan bisa selesai dan ada kedamaian di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang kami doakan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau melihat akan kebaikan Tuhan, melihat ke belakang akan perbuatan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hal yang kita alami pasti karena pasti campur tangan Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setia
jika aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Pada Bapak Pendeta Pasuni Maranisa dipersilakan memulakan firman Tuhan.
Ya, kita berdoa. Persiapkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti firman yang akan kami baca, menguatkan, menghiburkan, dan memampukan kami untuk melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan membuka firman Tuhan. Yang saya siapkan itu ada ayat-ayat yang panjang, tapi nanti uraiannya singkat. Yang pertama itu dari 2 Tawarik pasal 20. Silakan buka 2 Tawarik pasal 20 dan nanti pembacaannya saya minta akan dipimpin oleh Ibu Jipro. Yang kedua, Mazmur 91 tidak dibaca, hanya pada saat saya khotbah. Silakan Bapak Ibu baca Mazmur 91 umumnya atau khususnya ayat 14. Dan saya nanti akan menguraikan berdasarkan Wahyu, kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Tapi sebelum baca ya Bu Hermina, di tengah kita ada tamu yang luar biasa. Tamu itu anaknya Pak Abraham dengan Ibu Susan. Mari berdiri, mungkin ini pertama kali ya masuk gereja. Silakan tepuk tangan semua, Pak Abraham dan Susan. Nanti namanya itu kasih ke saya belum dapat laporan. Terima kasih, silakan Ibu Herminat. Bapak Ibu, nanti kita akan membacakan firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya akan mulai dari ayat 1, nanti selanjutnya Bapak Ibu. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintah Yosafat. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menium. Datanglah orang yang bertahu dari Yosafat, suatu bangsa yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka dihasil bersama, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiamkan tanah itu dan dirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena kamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang kita telah yang mendengar sama dan orang-orang dari keturunan Mesir ini. Ketika orang Israel datang dari Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidak akan Engkau akan mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan dari kami ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak
seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ayat 24 sama-sama. Ketiga orang itu dari penonjol mereka menengok tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai tanah. Tidak ada yang tertutup. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Tadi saya sudah bilang bahwa pembacaan ini panjang, apalagi ditambah dengan Mazmur 91 dan ditambah dengan Wahyu pasal 11. Tapi saya akan merangkum, menyingkatkan dalam 7 hal dalam waktu yang singkat. 7 hal itu boleh dicatat sebagai outline untuk apa yang kita baca. Yang pertama itu firman Tuhan, yang kedua iman, yang ketiga doa, yang keempat tindakan atau kerja keras, yang berikutnya pujian, yang berikutnya akibat dari semuanya itu merasa aman. Yang keenam, yang ketujuh sebagai warisan. Yosafat itu orang tuanya baik, anaknya baik. Tapi yang terakhir, yang ke-8, supaya kita tetap waspada. Nah, kalau apa yang ingin saya uraikan itu dalam Wahyu pasal 11 ayat 5 dengan paralel 2 Tawarin 20 dengan Mazmur pasal 91. Apa yang menjadi fokus atau judul pokok yang ingin saya sampaikan ialah dalam ayat yang ke-15 itu yang sangat sulit untuk mengertinya. Saya takut saya berbicara terlalu besar atau juga terlalu sederhana, terlalu kecil.
Kalau kita melihat ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, ini yang ingin saya uraikan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Nah, ini yang ingin saya uraikan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan Allah kita. Dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Waktu Bapak Ibu, kalau sama dengan saya, kita banyak sekali melihat HP. Dan tergantung fokus kita apa. Saya sekarang senang melihat peperangan. Luar biasa peperangan yang saudara bisa lihat hampir 1 bulan ini. Dengan ribuan orang yang ditawan, ribuan tentara yang mati. Dan seperti dalam pokok doa ini, ya, harap kita tidak terseret. Tapi bulan November nanti, Presiden Rusia akan datang ke Bali. Dan kita sudah diprotes, ya. Sudah diprotes tentang kedatangannya itu. Diprotes oleh Ukraina dengan sekutunya. Banyak sekali, ya, yang memprotes. Bagaimana presiden kita nanti mengambil keputusan, kita tidak tahu. Kita sekarang direbut dari 2 kubu. Kubu ini dan kubu ini. Apakah nanti kita terseret kemana dan apa akibatnya? Dan apakah Rusia, Ukraina yang sekarang ribuan mayat, tidak ada orang kuat, tidak ada orang pintar, tidak ada pesawat yang hebat, biarpun sudah dikeluarkan semua. Harap kita tidak terseret. Tidak terseret dengan masalah dunia ini. Jadi, kalau saya banyak melihat peperangan, tidak tahu Bapak Ibu apa. Selain peperangan itu, saya banyak melihat dunia binatang di Afrika. Bagaimana harimau, singa, binatang-binatang buas itu bisa disayang, bisa menyayangi manusia. Jadi termasuk fokus kita apa? Mungkin satu lain, satu belajar, satu ini, lain fokus kita. Tapi sebelum fokus itu, negara kita juga dalam ketegangan yang luar biasa. Dan ini jangan diingat, ini hanya bergurau aja. Biasanya bergurau itu belakangan bilang, tapi ini saya bilang di depan, supaya Bapak Ibu nggak percaya. Udah tahu nggak? Semua orang Jawa diusir dari Sumatera Utara. Udah dengar? Baru-baru ini. Dan ada kemungkinan orang Jawa juga akan mengusir, orang-orang datang ke Jawa akan diusir. Saya berpikir lari kemana? Lari ke lubang semut, dicari sama orang Jawa. Nah, ini yang Bapak Ibu jangan percaya. Persoalannya apa? Ya, apa persoalannya? Ibu tahu kok? Tahu? Apa persoalannya? Soalnya beras tagi mau dibikin beras kencur. Apa itu? Beras tagi mau dibikin beras kencur. Jadi beras tagi, orang beras tagi itu marah karena orang Jawa ingin mengubahnya jadi beras kencur. Maka saya bilang jangan percaya. Itu hanya bergurau aja supaya Bapak Ibu tidak tegang.
Pak Minggus, jangan tegang. Saya juga mengikuti Uganda, itu luar biasa. Salah satu negara yang aman, tenang, nyaman, ada danau di Uganda. Lain kali ajak saya ya Bapak ya. Nah tapi yang tidak bergurau, inilah peperangan di Rusia dengan Ukraina. Dengan sekutunya. Itu tidak bergurau. Ribuan orang mati di laut, ribuan orang mati di gunung, bangunan-bangunan yang sedang dibangun hancur, perumahan orang melarikan diri dari negaranya ke negara yang lain. Dan kalau persoalan kita mungkin terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Tapi 2 tahun tidak kebaktian dengan tenang, 2 minggu atau 3 minggu kebaktian dihentikan, persoalan juga banyak. Memang selama 2 tahun ini yang meninggal di gereja kita 2. Saya harap tidak lebih lagi. Ada 2 ibu yang meninggal. 3 mungkin ya, 1 bapak. Dan saya tidak boleh mendekati yang meninggal itu. Dilarang. Khususnya dari sinode dan pengurus YPBI. Apakah Omikron itu sudah meninggal? Nggak ada lagi. Dia menjelma dalam bentuk yang lain. Kalau Bapak Ibu membaca, bentuk yang lain itu namanya Demokron. Dia menjelma dalam bentuk yang lain. Atau bentuk apa lagi? Jadi banyak sekali kesulitan di sekitar kita. Maka saya membaca bagian-bagian dari ayat ini. Bagaimana pengertian kita bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa. Tuhan itu memerintah di surga dan di bumi dari dulu sampai sekarang. Bagaimana kita mengerti? Masih bisa kita meyakini itu. Tuhan itu memerintah dari dulu sampai sekarang. Tuhan itu kuasanya berada di atas segala-galanya. Tuhan itu tidak sama dengan kekhawatiran kita, dengan kesulitan kita, dengan masalah kita. Tuhan itu tidak sama dengan perpecahan suku bangsa. Tidak sama. Tuhan yang memerintah. Itu yang Tuhan tanamkan dalam minggu-minggu ini dalam hati saya. Tuhan itu raja. Tuhan itu memerintah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan memang ayat yang kita baca itu bersifat, kalau kita bicara bicara belajar teologi, namanya itu bersifat eskatologis. Eskatologis itu apa? Sebenarnya Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 dan sekitarnya itu, maksudnya itu ayat itu berbicara untuk waktu yang akan datang. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, pada waktu gereja akan diangkat, pada waktu orang percaya akan diangkat, atau ada kemungkinan yang lain, ada penderitaan dulu di dunia ini besar-besaran, aniaya dulu besar-besaran, orang Kristen dilindungi, dijaga, baru sudah itu diangkat. Jadi ada beberapa kemungkinan, 3 kemungkinan minimal. Ada juga kemungkinan di mana orang Kristen tidak ikut dalam penderitaan. Sebelum penderitaan yang terbesar itu, orang Kristen diangkat oleh Tuhan, tidak merasakan penderitaan. Kita tidak tahu. Nah itu dari segi definisi, ayat itu Wahyu pasal 11 itu bersifat eskatologis. Artinya kalau nanti, ya benar sih kalau nanti
kalau kiamat, kalau dunia ini tidak ada lagi Tuhan yang memerintah, itu benar. Tapi masalahnya kita masih ada di dunia ini. Kita hidup di sini. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Di tengah kita ada 2 perawat. Bisa kita bertanya, berapa tenaga medis yang meninggal selama 2 tahun ini? Berapa dokter ahli yang meninggal? Berapa orang kaya yang meninggal? Tidak ada yang bisa menghentikan kematian. Yang hidup itu salah satu kepastiannya ialah pasti mati. Hidup. Kita tahu artinya hidup itu. Yohanes 10 ayat 10 bagian yang B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup itu 2 artinya. Hidup yang sifatnya sekarang dan hidup yang kekal. Yang sifatnya sekarang ini dinamakan biologis. Dari bios. Bios itu hidup. Di antaranya ialah kita. Binatang akan mati, pohon akan mati. Semua yang hidup itu akan mati. Tidak ada yang dapat bertahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi Yohanes 10 ayat 10b itu hidup yang dimaksudkan di situ satu aja biologis. Sama yang kedua itu dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Yang kedua itu ialah hidup yang kekal. Yang tidak dibatasi oleh kematian. Orang miskin, orang kaya meninggal. Orang berkuasa, orang tidak berkuasa meninggal. Tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan kita ialah apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kita menghadapi Prapaskah. Nanti tanggal 15 Jumat Agung. Kalau bisa GMII rayakan perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu setuju, selain perjamuan kudus, perjamuan kasih. Tanggal 15 hari Jumat. Ya, perjamuan kudus. Biarpun kita di tengah-tengah kesesakan ini, kita tetap apa yang harus kita lakukan. Nah inilah, tadi saya catat 7 hal. Kalau kita melihat Yosafat yang terdesak, karena ada 3 bangsa yang menghadapi dia. Bangsa itu kuat, bukan sebarang, pasukannya kuat, bahkan ada juga pasukan bayaran menghadapi dia. Bersama dengan orang Yehuda. Yehuda itu Israel, salah satu suku. Dan apa yang harus dia buat? Dalam kesulitan, dalam peperangan, dalam ancaman, ada kemungkinan sebentar lagi mereka akan ditawar. Apa yang dia buat? Apa dia tidak takut? Apa dia tidak gentar? Dia gentar melawan 3 bangsa yang kuat dengan tenaga bayaran, tentara bayaran yang terlatih. Takut. Kira-kira itu juga getaran hati saya, biarpun peperangan itu jauh, tapi bisa dengan hitungan jam mendekat kepada kita. Dengan hitungan menit mendekat kepada kita. Rasanya gentar juga. Itu hanya peperangan. Tapi kesulitan-kesulitan lain yang kita hadapi bisa dalam hitungan menit tiba-tiba datang kepada kita. Kita semua terbiasa. Sebelum hidupkan mobil, doa dulu. Ada kemungkinan nanti setelah bawa mobil tidak kembali lagi ke rumah. Dulu ada sahabat kita yang tinggal di Batu di sini, dia tinggal di kota Solo, suami istri.
tapi mereka tidak pernah mau satu mobil bersama-sama. Berangkat, suami duluan, atau sebaliknya istri duluan. Mereka tidak mau berangkat bersama-sama. Karena kalau kecelakaan, dua-duanya mati, mereka ingat perusahaan mereka penjual mobil dan mereka cukup kaya, masih ada rumahnya di Batu di sini. Dan saya kira bukan hanya Bapak Ibu ini aja, banyak orang kaya yang punya kekhawatiran seperti itu, tidak mau naik pesawat, tidak mau naik mobil, ada. Apa yang ingin saya katakan itu, banyak sekali yang menakutkan kita. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Martha Selan. Saya pun hampir pindah alamat, Pak Yusuf. Udah dipasang apa ini namanya itu? Untuk cuci darah. Kalau pakaian dicuci ya masih lumayan. Ini darah saya dicuci. Cuci, masuk lagi. Cuci darah. Tiga kali cuci darah. Kali yang ketiga, cuci, mati mesinnya. Pasang lagi, dokter datang, pasang, mati lagi mesinnya. Wah, saya pikir ini berarti saya sebentar lagi almarhum ini. Gelar baru. Datang dua dokter ahli, satu seorang ibu, satu seorang Kristen internis. Dia bilang lepas saja itu. Lepas. Dilepas. Bukan hanya itu yang dilepas, lepas saja ini. Ini udah permanen sebenarnya. Permanen. Dan saya diikat di tempat tidur untuk pasang itu. Bapak Ibu pernah diikat di tempat tidur? Rasanya jiwa saya terikat. Saya marah kepada anak-anak saya, apa gunanya kalian punya gelar, punya jabatan? Ayahnya yang terikat di tempat tidur, kalian nggak mampu melepaskannya. Sakit sekali. Rasanya jiwa yang terikat. Tapi tiba-tiba datang seorang dokter, keluarga kita, relasi kita dari Jakarta. Dan dia ingin bertemu dengan saya. Setelah bertemu dia bilang, apa yang saya bisa tolong pada Bapak? Saya bilang, ini Pak Dokter, saya ini diikat. Itu semua orang YPP nggak bisa melepaskan saya. Anak-anak saya omong kosong itu sekolahnya, hukum segala macam, saya nggak bisa lepaskan ini. Dokter itu bilang, Bapak tenang ya, Bapak tenang. Saya akan pergi ke dokter dan perawat. Dia bertemu dengan dokter dan perawat, dia bilang, saya minta Bapak itu dilepaskan dan kita buat perjanjian. Kalau dia ternyata nanti dilepaskan, dia makin kacau, melompat sana, melompat sini, ikatnya lebih kuat. Tapi kalau dia tenang, nggak usah diikat. Nah, saya setuju perjanjian itu, rumah sakit setuju, saya tenang-tenang aja. Karena saya nggak kuat itu tidur, cuci darah. Ini hanya bagian kecil yang ingin saya katakan dalam kehidupan kita. Tadi sudah diumumkan kalau bisa tanggal berapa 17 ya, Bapak bilang tadi bersaksi, bersaksilah. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dari dulu sampai sekarang memerintah. Kalau kita katakan Wahyu pasal yang ke-13 itu sifatnya 3. Satu bicara pada masa lalu, yang kedua bicara pada masa kini, yang ketiga berbicara pada waktu yang akan datang. Kalau itu kita lihat di dalam hidup kita, juga Tuhan hebat dalam 3 hal ini. Tuhan berbicara bagaimana memimpin kita pada masa lalu, banyak kesulitan, dibebaskan Tuhan. Tapi pada masa kini Tuhan tetap melindungi kita. Kalau Bapak Ibu bisa hafal Mazmur 91, kalau nggak hafal ayatnya, hafal aja tempatnya.
ayat yang ke-14. Hati Tuhan itu melekat kepada kita. Biar 10.000 orang rebah di sebelah kiri, di sebelah kanan, Tuhan itu menjaga kita. 27 tahun yang lalu saya memberkati pernikahan orang Singapura. Saya lihat hari-hari ini ada nomornya di saya. Saya kontak dia, gimana? Masih kenal Pak Awas? Iya, kami ingat Bapak. Berapa anaknya? Anaknya 3 Pak, laki-laki semua. Apa pekerjaan Bapak? Bapak nggak ada kerja. Apa pekerjaan Ibu? Nggak ada kerja. Ya gimana hidup di Singapura? Bapak tahu kami kalau di Singapura, kalau punya anak 3, semua dibiayai negara. Dan dibiayai bukan hanya kami, bukan hanya anak, termasuk bapak dan ibunya. Singapura, Norway itu sama. Kalau anaknya 1, dibiayai sendiri. Tapi kalau anaknya banyak, dibiayai negara. Agak beda dengan kita. Negara kita beda. Singapura, Norway seperti itu, karena penduduknya sedikit. Makin hari makin kurang. Penduduk sedikit dengan pengaruh global dunia modern, laki-laki tidak mau nikah, tidak mau punya anak, perempuan tidak mau nikah, tidak punya anak, atau nikahnya dengan pohon, nikahnya dengan anjing, nikahnya dengan binatang. Dunia sekarang seperti itu. Maka ada negara-negara yang berbuat seperti itu. Kalau anaknya 3, dibiayai oleh negara, termasuk bapak dan ibunya. Ya, oke, kembali ke sini. Kesulitan kita banyak. Tapi kalau kita baca kesulitan Yusafat itu, Bapak Ibu bisa adakan renungan lagi di rumah apa saja. Yang pertama itu tadi saya katakan firman. Yusafat dengan Yehuda itu mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita memperbanyak baca Alkitab. Yang kedua, apa yang mereka katakan, mereka beriman kepada apa yang dikatakan firman. Firman itu melalui hamba Tuhan. Mereka imani, mustahil sebenarnya, tapi ada iman. Nah, ini juga kita sudah dari dulu diajari. Iman dan imani, itu bahasa dalam YPPI. Iman itu berhubungan dengan keselamatan. Tapi imani itu apa yang kita inginkan seolah-olah kita sudah terima. Ya, kita sudah terima, itu namanya mengimani. Saya mau sembuh, tidak minta. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Terima kasih. Itu namanya imani. Minggu lalu ada 2 keluarga yang saya doakan. Doakannya itu jam 3 pagi. Bapak sakit, ibu sakit, 3 anak sakit. Waktu yang berbeda. Jadi saya doakan. Doanya seperti ibu katakan tadi. Kalau doa saya itu Yesaya 53 ayat 4 dan 5, dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus menyembuhkan ibu. Keluarga ini sembuh, ada lagi tadi malam, namanya Pak Dirga, sudah hampir meninggal. Kami ingat nama Bapak. Saya bilang pegang telepon, saya doakan Bapak. Dan saya akan dengar bagaimana dia disembuhkan Tuhan. Saya, Bapak Ibu, dan banyak orang kita tetap berharap kepada Tuhan dengan iman dan imani. Yang ketiga tadi doa. Yusafat itu berdoa. Orang Yehuda berdoa. Kalau bisa doanya jangan hanya doa makan. Doa minta anak diberkati, cucu diberkati. Doa yang utama itu ialah doa memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, meyakini Tuhan itu hidup di antara kita. Tuhan itu luar biasa di antara kita. Kita berdoa, tetapi juga kita mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang keempat,
tindakan dan kerja keras. Ada firman Tuhan, ada iman, ada doa, tetapi tetap harus bertindak. 3 minggu lalu saya katakan kepada Bapak Ibu dalam surat ke Kolose, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, pertengkaran. Dari surat Kolose, matikanlah itu usaha dari kita. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Saya sudah katakan, Roh Kudus dalam hati kita memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Saya tidak lebih baik waktu mahasiswa. Saya kira minimal di sini ada 2 kakak saya. Mereka tahu saya bukan orang pintar. Ada kakak saya di I3. Ada di sini 2. Saya biasa-biasa aja. Bahkan suka bertengkar. Bukannya suka bertengkar, berkelahi. Tapi satu saat saya bilang tangan ini tidak boleh memukul orang. Dalam nama Yesus, tangan ini tidak boleh memukul orang. Saya tidak mau dipukul, tapi kalau lebih baik saya dipukul daripada saya memukul orang. Di sini kami menjadi Bapak Ibu asrama. Di sana kampus itu kami menjadi Bapak Ibu asrama. Itu nggak mudah. Kalau anak 1 aja tidak mudah mengaturnya. Anak 2 tidak mudah, anak 3 tidak mudah. Kalau sekarang 3.500, gampang atau enggak? Enggak gampang. Saudara bilang laki-laki lebih gampang, perempuan lebih gampang. Mana yang lebih gampang? Semuanya sulit. Perempuan bisa bertengkar, bisa tarik rambut, bisa nggak tidur gara-gara perempuan berkelahi. Di sini. Tapi dalam ayat ini menolong saya. Kita harus kerja keras. Tuhan, saya tidak mau ini, tapi Tuhan, saya mau ini. Kerjakan. Saya kira tidak 10 tahun baru saya tiba di Rote. Tapi saya mau ke Rote. Tuhan, saya mau pergi ke Rote. Saya mau pergi ke Rote. Bagaimana saya tidak mau? Saya sebagai anak yang tidak berguna di hutan yang lebat, tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang namanya almarhum datang ke tempat saya. Dan beliau itu nginap. Kami nggak ada apa-apa, tapi nginap di rumah. Apakah saya tidak terkesan ya, tidak tertarik? Saya ingin tahu di mana beliau. Bukan di Batu di sini. 10 tahun lebih saya diundang oleh Gemit Kebangunan Rohani 1 minggu di Talai. Baru saya keliling tempat itu. Puji Tuhan, tindakan yang berikutnya ayat 22. Ya, ini kita belajar. Gimana belajar? Belajarnya itu belajar, selain belajar studi A, B, C, belajar nyanyi. Belajar nyanyi dengan keyakinan. Belajar nyanyi dengan rasa. Karena mereka memuji Tuhan. Pada saat memuji Tuhan itu, kuasa datang. Mereka tidak usah berperang. Tuhan yang berperang ganti mereka. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah sekarang, masuk kamar kita atau berkumpul di sini, kita menyanyi seperti tidak ada masalah, tapi sebenarnya kita punya banyak masalah. Kita mengandalkan Tuhan, hanya Engkau saja yang kami andalkan, tidak ada lain. Itu yang dibuat oleh Yosafat. Yang berikutnya dari semuanya, Yosafat dengan orang Yehuda, ayat 29, tidak usah berperang, mereka berperang satu dengan yang lain. Dan Yosafat
selama hidupnya memerintah aman, aman semua, sejahtera semua. Nah, baru yang terakhir tadi saya katakan ayat 33 dan sampai 37. Ini juga penting untuk kita. Setelah aman, apakah ada masalah? Setelah aman, dapat tidak ada kesulitan? Setelah aman, dapat tidak ada tantangan? Baca itu ayat 33 sampai 37. Mereka tidak memelihara hidup di hadapan Tuhan. Maka saya tulis di sini 2 nama. Nama ini Bapak Ibu bisa lupakan, tapi artinya Bapak Ibu harus ingat. Kalau sudah aman itu awas-awas. Udah itu kalau sudah aman itu nama teman saya jogo-jogo ya. Jogo diri, jaga diri. Jangan sempat aman lupa Tuhan. Jangan sempat aman minum minuman keras, mabuk, anggur. Pendeta, mahasiswa teologi, anggota gereja tidak lepas dari cobaan ini. Aman. Lupa Tuhan. Aman. Lupa sesama kita. Aman. Lupa tugas. Cukup. Lupa orang lain. Itu jangan. Akhir dari 2 tawari itu awas. Jangan keadaan kita aman, tidak ada peperangan lagi. Kita terhanyut kepada dunia ini. Boleh pakai HP yang tercanggih, boleh pakai laptop yang tercanggih, tapi ingat Tuhan. Ingat. Boleh pakai gedung nanti nggak tahu kita tingkat berapa. Ya, gedung kita tingkat berapa. Tapi ingat, keadaan aman itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, tidak memelihara hidup lagi benar di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita dapat memasuki kebaktian hari Minggu ini. Dan tolong beritahu kepada yang lain. Saya berusaha beritahu, majelis berusaha beritahu, tapi Bapak Ibu beritahu. Minggu depan kita akan kebaktian lagi di sini, tapi dengan tetap memakai protokol kesehatan. Pakai masker dan pakai ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami di tengah-tengah banyak kesulitan pribadi, keluarga, pekerjaan, lingkungan kami, bangsa kami, bahkan dunia ini, kami tetap setia kepada firman-Mu. Kami tetap beriman, kami tetap rajin berdoa, juga kerja keras untuk pelayanan. Peliharalah kami supaya mulut kami tetap memuji Tuhan. Termasuk pada waktu kami aman, supaya kami tidak lalai. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Lebih dari itu, kami ada di dunia ini, kami punya tugas. Itulah untuk melayani, untuk bersaksi, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Kalau bisa desa kami, kelurahan kami aman, tenang. Batu aman, tenang. Terima kasih Tuhan. Bahkan bangsa kami yang terus bertikai dari satu suku kepada suku yang lain, Tuhan berikan keamanan. Juga dunia yang sekarang luar biasa, kacau balau dengan senjata yang tercanggih. Kami hanya mampu berdoa, Tuhan, berilah damai sejahtera. Pakailah hamba-hamba Tuhan, pakailah orang-orang beriman untuk menghentikan serangan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga ampuni semua kekurangan, dosa, masalah kami. Yang sakit Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak dalam sekolah dan pendidikan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami semua dilindungi Tuhan dan diberikan kepintaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu semua, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.